Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Siniar bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon, Bapak Dr. Haji Ismatullah Shihabuddin MPD. Hari ini kita akan membicarakan tentang aksara bertepatan dengan Hari Aksara nanti di tanggal 8 September. Aksara tentu saja sangat penting bagi kehidupan kita karena dengan adanya aksara, simbol itu hadir di tengah manusia menjadi satu sistem penulisan. Kita menulis dengan satu sistem penulisan di Indonesia. Tulisan sehari-hari dalam bahasa Indonesia lebih banyak menggunakan aksara Latin. Berkenaan dengan aksara, biasanya kita juga akan membicarakan tentang bagaimana melek aksara di Indonesia. Lebih sempit ruangnya, kita akan berbicara tentang bagaimana melek aksara di Kota Cilegon yang pernah diklaim sebagai kota yang bebas buta aksara. Apa kabar Pak Kadis? Alhamdulillah Rabbil Alamin, sehat selalu insyaallah. Saya mendengar bahwa Cilegon pernah ada di posisi 100% melek aksara. Itu klaim atau fakta memang begitu? Ya, Kota Cilegon ini setahu saya memang saat itu di masa Wali Kota Haji Tubagus Al-Safaat pernah mendapat anugerah dari Presiden. Waktu itu kalau nggak salah Pak SBY di Grand Mangkuputra, sampai sebegitu meriahnya sebuah acara menyatakan bahwa Kota Cilegon bebas buta aksara. Itu menunjukkan bahwa Cilegon pernah mendapatkan predikat bahwa Kota Cilegon ini memang bebas buta aksara. Namun pada akhirnya Kota Cilegon ini kan kota yang heterogen, kota juga kota urbanisasi, tidak nutup kemungkinan kondisi itu bisa naik dan bisa turun, atau bisa juga memang terus menjadi kota yang bebas buta aksara. Dan hal ini juga perlu dikaji kembali, karena menurut data BPS itu Indonesia ini di tahun ini masih ada yang belum bebas buta aksaranya sekitar 2.960. 2.960 yang masih buta aksara. Buta aksara. Nah, Kota Cilegon menyumbang berapa angka? Tentunya ini perlu spesifikasi yang memang kewenangannya ada di pendidikan non formal, yang seharusnya memang ini yang mengetahui secara detail data ini adalah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Hanya kita tidak berbicara data tadi, ya. Yang penting sekarang ini tentunya kita pernah mendapatkan predikat itu. Pernah mendapatkan predikat sebagai kota bebas buta aksara di masa kepemimpinan Wali Kota Bapak Sahabat, mendapatkan anugerah dari Presiden Republik Indonesia pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, betul. Sepertinya Pak Kadis sangat ragu untuk mengatakan bahwa hari ini masih bebas buta aksara. Belum ada update data tentang itu. Ya, di sisi lain Hari Aksara Nasional maupun Hari Aksara Internasional kelihatannya sudah bergeser dari Provinsi Banten, khususnya Kota Cilegon. Itu salah satu indikasi menunjukkan bahwa Kota Cilegon diasumsikan sudah bebas buta aksara, sehingga diasumsikan oleh pemerintah pusat, ya, dengan pemikiran bahwa data yang terakhir yang saat itu menjadikan bahan untuk mendapatkan penghargaan itu mungkin terus dinamis. Hanya saya berpikir seperti tadi itu bahwa Kota Cilegon itu kota urbanisasi. Artinya datang dan perginya masyarakat Cilegon, bahkan penduduk Cilegon itu di malam hari sama siang harinya berubah jumlahnya. Kalau saat ini jumlah masyarakat Cilegon ada di angka 458.000 orang siang hari atau malam? Siang hari, ya. Siang hari jangan-jangan melebihi 400 ribuan itu di malam hari berarti? Di malam hari berarti ketika penduduk asli Kota Cilegon yang stay di Kota Cilegon. Artinya kalau siang hari, kalau industri itu sekitar 30.000 sampai 50.000 karyawan yang hilir mudik
ya, yang ke Serpong, yang ke Lampung, ke Tangerang, Cikandi, Perdagangan Serang, dan sebagainya. itu menunjukkan bahwa penduduk Kota Cilegon terus dinamikanya luar biasa. Tetapi yang stay 460.000 sekian tadi tidak nutup kemungkinan ada yang datang juga membawa pesan bahwa mereka datang dengan tekad untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, angka-angka terbaru ini yang belum kita ketahui sampai tahun di Masih ingat di tahun berapa ketika kita menerima penghargaan itu? Ya tentunya di sekitar tahun 2000-an lah kalau nggak 2000-an. salah. Ya saya hampir lupa totalnya berapa. Kalau SBY berarti di 2000, terakhir di 2014-an ya. Di Ya, awalnya berarti pasca reformasi lah. oke, setelah masa Megawati lah ya. Iya, setelah Megawati. Cilegon dikatakan sebagai kota urban. Berkali-kali Pak Kadis mengatakan itu karena memang di kota Cilegon ada begitu banyak industri, dari industri kimia hingga baja, dan bahkan pernah menjadi kota dengan pabrik baja terbesar di Asia Tenggara, Krakatau Steel, dan sekarang ada Krakatau POSCO dan sebagainya. Buta aksara sampai detik ini katakan atas suatu asumsi dari masa lalu bahwa pernah menjadi kota bebas buta aksara, berarti di masa kini apalagi lebih maju, teknologi lebih maju, orang-orang berkembang lebih pesat, berkemungkinan buta aksara sepertinya masih bertahan pada posisi 0%. Kendala terbesar dalam pemikiran kita hari ini soal aksara, karena aksara berbicara sistem penulisan. Lebih lanjut setelah bicara sistem penulisan, kalau betul buta aksara itu sampai di 0%, bagaimana dengan kemampuan masyarakat memahami satu tulisan? Kalau saya menyebutnya sebagai kalau orang yang bebas buta aksara berarti melek aksara. Ya. Tapi orang-orang memahami makna kata, makna kalimat, teks dan konteks, saya sebut dia sebagai melek baca. Sebagai kepala dinas perpustakaan dan arsip daerah, kemampuan orang untuk bisa melek baca ini di masyarakat kita seperti apa? Kita mengambil dasar indeks pembangunan literasi masyarakat Cilegon saat ini ternyata ada di posisi 18,60. Ya. Arti dari indeks itu? Artinya kalau seandainya indeks ini menunjukkan bahwa kota Cilegon memiliki masyarakat yang melek huruf, bisa baca, ya, karena definisi literasi ini kan ada baca, ada tulis, ada finansial, ada numerasi, ada juga digital, dan tentunya ini beragam. Maka sekarang ini mungkin indeks pembangunan literasi masyarakat kota Cilegon yang sedemikian tadi tentunya dihitung dari berbagai macam literasi tadi. Artinya kalau koridornya hanya untuk baca, tulis, berhitung, bisa jadi kota Cilegon sudah memang 100% mampu membaca, mampu menulis, dan mampu tapi ketika sekarang cara berhitungnya sudah ke literasi digital, ya literasi ekonomi. Baik, saya batasi pertanyaan berarti agar lebih mengkerucut. Karena kita adalah kota petrodolar, Ya. kota yang setiap hari ada sekian triliun di atas kepala kita, kota terkaya keempat di Indonesia. Ya. Bagaimana literasi kita tentang perekonomian? Literasi kita tentang kota industri dan masyarakat industri. Inilah yang jadi pemikiran kita, ketimpangan masyarakat Cilegon yang secara data menurunnya pengangguran di kota Cilegon, ini kan berarti kaitannya dengan literasi ekonomi. Ya, tetapi menurun itu bukan berarti jumlahnya semakin kecil. Tetap aja di atas masih 10.000 lebih lah. Karena awalnya 15.000 turun. Yang turun persentasenya Sekian persen misalkan, maka masih di atas, anggap saya 10.000 atau 9.000 orang. Nah 10.000 9.000 orang ini tentunya untuk di kota Cilegon yang berpenduduk cuma 460, ini sudah prosentasenya besar dibandingkan kabupaten kota yang lain memang yang di atas, yang di bawah 10%. Ya, karena idealnya pengangguran itu yang tentunya diharapkan itu antara 5-6%. Itu pun pengangguran semu dalam arti karena proses-proses sedang PHK,
ya terus besoknya sedang menunggu panggilan kerja. Tapi kalau seandainya pengangguran di kota Cilegon karena dampak dari literasi ekonomi, ini menunjukkan bahwa masyarakat Cilegon harusnya bisa membuka diri bagaimana untuk bisa menjadi masyarakat yang bisa eksis, karena kebutuhan dunia usaha, dunia industri di kota Cilegon ini kan berbeda dengan kota yang pemahaman literasi ekonominya hanya cukup dengan tenaga, dengan ijazah SLTA, Daftar bisa kerja, bekerja, masuk bekerja, ya, pabrik, dan mudah mendapatkan peluang kerja yang ada. Ternyata di kota Cilegon seperti yang saya katakan tadi, literasi digital ini menjadi persyaratan berikutnya untuk bisa tidak menjadi pengangguran misalkan. Ya, karena dalam seleksi-seleksi numerasi bahasa itu sekarang sudah tidak lagi numerasi bahasa nasional, tapi sudah mengarah juga ke literasi bahasa asing misalkan. Nah, jadi kota Cilegon ini menanggung beban sebuah perkembangan teknologi yang pesat pada akhirnya, terus terlalu tinggi mendapat predikat terkaya nomor 4 di Indonesia. Artinya kalau terkaya itu kan di atas 30 sampai 40 juta penghasilan per bulannya, dengan asumsi di atas kepala kita di kota Cilegon triliunan. Artinya sehari itu kalau anggap sudah 30 juta, berarti kalau satu bulan ada 30, sehari kan berarti hampir 1 juta penghasilan masyarakat Cilegon. Padahal tidak semuanya merata penduduk kota. Tapi kan diambil rata-rata ya. Nah, inilah yang menimbulkan cara berhitung rata-rata ini, karena di kota Cilegon ada manajer yang gajinya di atas 100, bahkan 500 juta, bahkan bisa jadi ada yang 1 miliar, tapi ketika dipukul rata sejumlah penduduk Indonesia atau kota Cilegon yang 40.000, jatuhlah ada di nomor. Saya batasi pertanyaannya saya kerucutkan kembali pertanyaan kepada industri tadi. Oke, itu bicara ketimpangan ya Pak Kadis ya. Ada yang 1 bulan 3 juta, 4 juta, karena Cilegon di angka itu ya untuk standar gaji pendapatan. Ada yang ratusan juta mungkin itu, ada yang 1 M. Saya tidak ingin membicarakan itu. Saya ingin bertanya tentang bagaimana sebetulnya masyarakat industri. Kalau kita berbicara kota industri, kan kita tidak selesai berbicara tentang bahwa semuanya harus bekerja di pabrik. Ya. Masyarakat industri adalah masyarakat yang tercerahkan tentang perindustrian. Artinya ada pergerakan-pergerakan usaha, pergerakan-pergerakan perekonomian di luar hal-hal rekrutmen, pesawahan yang terindustrikan dengan baik, hasil laut yang dapat di packing dengan baik, dan UMKM yang dapat bersaing dalam dunia industri. Dan industri di kota Cilegon kan harus ikut juga membangun kedaulatan perekonomian di masyarakat industri kan. Ya artinya fakta di kota Cilegon memang dunia industri, dunia usaha berkembang pesat. Ratusan industri, ratusan pengusaha juga ada di kota Cilegon. Hanya saja ini tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat Cilegon, karena industri dan pengusaha ini kan kadang-kadang hanya industrinya di kota Cilegon, induknya ada di Jakarta, akan ada juga yang di luar negeri. Itu menunjukkan peredaran uang yang ada di kota Cilegon ini tidak sepenuhnya berputar keuangan tadi di kota Cilegon. Ini artinya dengan situasi dan kondisi yang ada menunjukkan bahwa ketimpangan masih terjadi dikarenakan masyarakat Cilegon belum bisa membidik secara jeli lah terhadap peluang-peluang yang ada di kota Cilegon. Sehingga kalau harapan kita, kalau sudah Cilegon ini kota industri, memang mereka harus melengkapi diri, salah satunya dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang di dunia industri diliniarkan dengan pendidikannya. Tetapi pada akhirnya semua pendidikan di kota Cilegon kan berjalan dengan baik. Jadi yang sekolah di Alia, yang sekolah di SMA, yang di SMK, tapi kalau sudah melihat industri, semuanya juga pengen masuk ke industri dan bekerja. Sementara basic kemampuan pendidikan tidak membekali
mereka untuk bisa terampil di arah itu. Nah, ini menunjukkan bahwa literasi digital diantaranya harus dimiliki untuk semua jenjang tadi. Di SMK juga harus pandai IT, di SMA harus pandai IT, di aliyah juga harus sama, sehingga ketika mereka bersaing dalam sebuah tataran kebutuhan yang sama, mereka memiliki kemampuan yang bersaing, sehingga keterampilannya itu tidak berbeda jauh. Nah, apalagi kalau bersaing dengan anak-anak luar kota Cilegon yang notabene kadang-kadang datang dari Bogor, Jogja, Jakarta, Medan, Makassar, Surabaya, yang memang mereka orang-orang terbaik di kotanya bersaing di kota Cilegon. Nah, inilah yang persaingan ini kadang-kadang tidak dipahami secara utuh, sehingga seakan-akan kita ini tidak memahami bahwa kita ini daerah industri yang seharusnya bisa memandang perlu kemampuan kita ini menjadi tuntutan yang utama untuk mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan situasi kotanya. Manusia kan pemukabulan soal makhluk bersastra dan homo simbolikum, makhluk simbol yang berkaitan dengan aksara ya. Aksara kemudian sebagai latar, ada dalam dunia itu ada aksara Han, ada aksara Jawa, ada aksara Latin, aksara Arab. Keberaksaraan ini berkaitan dengan sesuatu yang tersistematiskan ya. Kalau di bahasa Inggris mungkin tergrammarkan. Sesuatu yang sistematis ini ya, membentuk manusia untuk berpikir secara sistematis atas realitas-realitasnya. Ya. Dari masa Cilegon berdiri sudah lebih dari 20 tahun. Masyarakat Cilegon juga sudah hidup selama 20 tahun lebih sebagai masyarakat industri. Apa yang tidak dapat dibaca oleh masyarakat sekarang tentang kotanya? Kota Cilegon itu sendiri. Ya, kalau kita mengikuti dengan jumlah ulang tahun kota Cilegon misalkan sudah 24 Saya tahu tahun. nggak sepakat ya. Ya. Bahwa masyarakat Cilegon ini tentunya sudah begitu pahamnya dengan indikator-indikator yang memang harus dipenuhi. Tetapi pada akhirnya mereka yang eksis itu adalah yang ternyata membidik kebutuhan sebagai daerah industri yang linear dalam pendidikannya yang lebih berhasil. Tapi tataran masyarakat itu kan ada tataran bawah, menengah, dan atas. Nah, sekarang ini kita dalam posisi ketika menengah, tentunya sekolah aja sudah bagus. Ya, belum mikir-mikir linear atau tidaknya. Ya, tataran menengah mungkin sudah berpikir bahwa pendidikan di Cilegon itu harus S1, sehingga nanti ketika dibutuhkan dunia industri mereka memiliki skill seperti yang kebutuhan di dunia usaha maupun industri. Yang kalau tataran menang atas ini cenderungnya lebih berhasil, bahkan rata-rata mereka keluar Cilegon nih yang bekerja di luar negeri ya, karena mereka ternyata berhasil bukan cuma memahami kotanya tetapi memahami globalisasi dan memahami kemampuan dirinya, sehingga dengan kemampuan dirinya yang mungkin difasilitasi tadi ternyata sukses. Ada yang di Timur Tengah dan di Hong Kong, Jepang, bahkan di Amerika, Jerman dan lain-lain. Jadi sebetulnya kota Cilegon ini untuk tataran atasnya meninggalkan kota Cilegon, berkarir keluar. Ya, rata-rata tataran menengah ini mungkin keluar kota tapi masih satu pulau misalkan, kalaupun beda pulau ke Kalimantan, Sumatera, tapi rata-rata masyarakat yang terus setia di kota Cilegon itu yang segmen menengah ke bawah atau tataran dasar tadi, yang ujung-ujungnya mereka cinta daerahnya tapi tidak diikuti dengan kemampuan bahwa mencintai daerah itu tidak hanya cukup berdomisili di Cilegon, tapi harus meningkatkan kompetensi skill individunya, sehingga dengan karakter kotanya yang memang daerah industri, yang ini juga menjadi mimpi buat kita ya, bahwa dengan dasar itulah yang ada dan setia terus ada di kota Cilegon harus segera bahasanya berkamuflase untuk menjadi orang yang pandai
sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, sehingga kebutuhan dunia kerja yang sekarang selalu ditemukan oleh industri itu dapat terpenuhi oleh masyarakat-masyarakat yang ada di Kota Cilegon. Saya tertarik sebetulnya dengan kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Menarik untuk diperdalam, tapi dalam seminar kali ini sepertinya belum perlu. Berarti ini soal masyarakat belum mampu membaca dirinya, potensi kota, Ya. dan apa peran yang terbaik yang dapat dilakukan oleh mereka. Pertanyaannya, kenapa belum mampu membaca? Nah, inilah ada semacam sinkronisasi dengan nilai IPLN Kota Cilegon yang masih 18,60. Apa itu artinya? Nah, itu artinya kesejahteraan mereka itu masih belum merata, belum optimal, karena disinyalir bahwa negara-negara seperti Singapura, Amerika, Inggris itu kan literasinya Perancis di atas 70. Itu ternyata daerah-daerah itu daerah-daerah sejahtera yang masyarakatnya makmur. Singapura aja yang ternyata ada di daerah kita enggak jauh, ternyata tertinggi di dunia. Nah, ketika literasinya tinggi, ternyata masyarakat itu sejahtera. Jepang misalkan, itu yang ada di Asia. Korea literasinya tinggi di atas 70. Menunjukkan bahwa Kota Cilegon dengan literasi dasar 18,60 itu berarti belum sejahtera, dikarenakan faktor literasi masyarakatnya belum optimal. Bagaimana ini meningkatkan literasi di Kota Cilegon supaya sejahtera seperti masyarakat industri yang lain? Disinilah peran kita sebagai praktisi, sebagai sastrawan, bahwa literasi itu memberikan penyadaran kepada kita bahwa kita tuh minimal harus memiliki sebuah keahlian yang dapat menjadi eksis dan bertahan hidup, survive. Nah, kelihatannya masyarakat Cilegon masih memiliki banyak kemampuan, tetapi tidak ada yang fokus satu yang bisa mempertahankan eksistensinya sebagai manusia untuk bisa mensejahterakan dirinya maupun keluarganya. Nah, jadi ini pertanyaan tadi dapat terjawab dengan IPL kita yang masih rendah. Kenapa IPLN di Kota Cilegon masih rendah? Kalau kita bertanya tentang perpustakaan yang ada saja, pengunjungnya masih belum maksimal. Ya, terus di sudut-sudut kota, sudut daerah, perpustakaan hanya sebagai menjadi simbol, menjadi aksesoris, belum dijadikan masyarakat untuk mencari tentang keilmuan bagaimana untuk bisa bertahan hidup di situasi dan kondisi seperti sekarang. Ya, kalau sekarang kita misalkan dengan musim panas nih, literasinya apa sih ketika musim panas? Ini kan literasi musim berarti. Oh, ternyata dengan panas itu menimbulkan panen kurang, sumber daya pangan cenderung susah, timbul harga meningkat. Nah, kita dengan masyarakat Cilegon yang ternyata konturnya sudah tidak lagi menjadi pertanian, ini menunjukkan bahwa kesulitan-kesulitan masyarakat ini seakan-akan tidak dikaitkan dengan situasi musim, ujung-ujungnya hanya ngomong nggak gerutu di dalam hatinya. Kenapa sih ya sekarang ini perasaan uang ini nggak cukup aja? Dikarenakan memang inflasi meningkat, kebutuhan tetap ada, tetapi nggak disadari bahwa harga tambah naik, ujung-ujungnya penghasilan tetap itu kan kebutuhan menjadi berkurang. Kalau saya bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita di masa dulu ya, ketika mereka panen mereka akan siap masa kemarau. Ini bicara soal literasi. Padahal masa dulu, katakanlah, tidak ada rak-rak buku. Ya. Tapi ada kemampuan membaca semesta yang baik. Nah, kembali lagi kan persoalannya adalah ketidakmampuan. Belum mampu membaca semestanya. Cilegon sebagai kota industri, 0% Ya. buta aksara. Tetapi jumlah pembacanya rendah. Betapa tidak bersyukurnya kemampuan membaca ini ya, tidak dipakai dengan baik, yang berakibat pada tidak meratanya perekonomian di Kota Cilegon yang semestinya. Ya. Saya sampai detik ini bahkan tidak percaya kalau ada orang miskin di Cilegon, dan tanda petik miskin betul ya. Ya. Kenapa? Karena di atas kepala setiap hari di Cilegon uang berputar dalam jumlah sangat tinggi. Artinya mungkin kita perlu
meningkatkan kemampuan membaca setelah kemampuan menyusun aksara kan. Ya. Dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon dalam pengertian ini fasilitator untuk ruang baca. Mungkin nanti harus juga bersinergi dengan Dinas Pendidikan sebagai pengambil kebijakan pergerakan pendidikan, dan tentu pemuda dan olahraga dan sebagainya. Seperti ini tugas yang tidak sederhana ya. Semua harus bergerak bersama ya, untuk menghadapi tantangan-tantangan mutakhir Kota Cilegon. Kita sama-sama membaca, tidak hanya sekadar menyusun aksara gitu. Ya, itu sebuah realita, dan dibandingkan dengan masa lalu, orang Cilegon tuh hampir semuanya memiliki gudang pangan. Apakah padi, apakah Jagung, gaplek, ya, jagung, kacang. Hari ini saya pikir rumah sudah tidak lagi memiliki gudang pangan. Menunjukkan rentannya sebuah pemikiran masyarakat hari ini berbeda dengan masyarakat masa lalu. Sekalipun masyarakat lalu itu literasi dalam istilah membaca, tulis, berhitung, digital dan lainnya rendah ya, tetapi literasi untuk long life education dalam arti untuk bertahan hidupnya, membaca untuk selesai, survive-nya itu ternyata mereka kadarnya lebih tinggi. Ini artinya penurunan ini jangan-jangan dikarenakan memang daya imajinasi masyarakat untuk bisa berpikir surface dalam kehidupan sehari-hari menurun. Nah, ini sangat sinkron. Sekalipun nilai 18,60 IPLM itu secara nasional memang secara data ya, faktanya bisa jadi lebih, karena saya juga pada prinsipnya masih penasaran, ingin menunjukkan bahwa Kota Cilegon sebetulnya tidak seperti itu angka pantasnya, tetapi fakta-faktanya, cara berpikir yang namanya masyarakat literasi 18, sekian itu salah satu indikasinya bahwa masih kurang sejahteranya sebagian masyarakat Cilegon ya, tidak memahaminya bahwa untuk hidup survive itu perlu menabung misalkan, perlu berinvestasi dalam hal-hal yang sifatnya dengan kata lain lumbung dalam bentuk yang berbeda di masa kini. Iya, menabung misalkan. Nah, sekarang ini dengan konsumtifnya masyarakat Cilegon, jangan-jangan ini juga salah satu indikasi bahwa rasa konsumtifnya muncul, tetapi untuk bisa bertahan supaya konsumtif tetap berjalan, pemasukan tetap bertambah, ternyata ini kan bahasanya pengeluaran tetap berjalan, pemasukan berkurang, timbullah sebuah besar pasak daripada tiang. Istilahnya ini cara berpikir yang tentunya harus kita luruskan mulai sekarang. Oke, menarik. Sengaja saya bawa obrolan ke arah sana karena kalau berbicara soal apa itu aksara sangat panjang, termasuk juga apa itu aksara dalam konsep ideologi, ya, bagaimana aksara dalam konsep konkretnya, dan banyak sekali. Yang pasti aksara adalah sistem penulisan, bagaimana sesuatu itu kemudian ditulis. Kita mengenal banyak aksara di Indonesia. Kalau tidak salah ada 12 aksara yang masih eksis. Di dalamnya termasuk aksara Bugis, aksara Jawa, dan aksara Aceh kalau tidak salah. Hari Aksara Indonesia pada tanggal 8 September 2023 tentu harus dirayakan. Keberadaan aksara membuat manusia dapat memahami apa yang dipikirkan. Kita berbicara hari ini secara lisan, tapi menggunakan mental tulisan. Disitulah aksara berfungsi. Sebuah kota yang ingin maju, apalagi kota yang sudah 0% buta aksara, tentu harus terus mendesak dirinya sendiri untuk membuka ruang-ruang baca, ruang-ruang berpikir, dan ruang-ruang untuk mengajak setiap manusia mampu menghayati hidup dan kehidupannya sendiri, agar selalu ada produk-produk pikiran yang kokoh, dinamis, dan inovatif. Pak Kadis, apa yang ingin dikatakan di Hari Aksara? Di Hari Aksara Internasional di 8 September ini tentunya saya ingin menyampaikan pesan bahwa kalau saat ini kita sudah berpendidikan
berarti masalah kesejahteraan seharusnya tidak lagi menjadi permasalahan. Karena idealnya berpendidikan berarti sejahtera. Tetapi sekarang masih banyak orang yang berpendidikan tetapi masih mengalami sebuah masalah ekonomi di keluarganya. Inilah salah satu ciri berarti bahwa literasi tentang ekonomi, tentang keluarga, tentang situasi dan kondisinya masih perlu ditingkatkan. Nah, untuk memasuki bagaimana masyarakat industri Cilegon ini yang tentunya literasinya diharapkan linear dengan kesejahteraan, maka inovasi, kreativitas, ya, terus mandiri, jangan selalu meminta sesuatu kepada pemerintah misalkan, tapi kita harus memperbanyak sebuah upaya-upaya maksimal dalam rangka untuk terus menjadi masyarakat yang mandiri. Karena kota Cilegon ini sebetulnya sudah dapat dikatakan kota metropolitan. Ya, kota metropolitan itu berarti diantaranya salah satunya cirinya memiliki pelabuhan yang ternyata hilir mudiknya juga luar biasa. Antara pulau. Ya, ini artinya manfaat jasa ini juga harus dibidik. Hanya saja di kota Cilegon ini yang harus kita sadari juga, orang luar setiap datang ke Cilegon lebih banyak suksesnya daripada tidak suksesnya. Nah, kenapa tidak kita sebagai orang yang ada di Cilegon mempelajari nilai-nilai positif mereka itu untuk jadi ambil manfaat, bahwa nggak ada salahnya kita belajar dari orang lain untuk bisa juga sejahtera seperti mereka. Jadi kelihatannya kerja keras, memahami diri sendiri, mempelajari sesuatu yang terbaik dari orang lain, itu kelihatannya akan jadi titik balik untuk bangkit menjadi masyarakat Cilegon yang lebih baik di masa yang akan datang kira-kira. Masyarakat Cilegon adalah masyarakat industri. Masyarakat industri bukan masyarakat pekerja. Sebagaimana yang dikatakan oleh John Dewey, pendidikan adalah ruang untuk memerdekakan manusia, untuk menghindarkan manusia dari kelas kerja. Sampai jumpa Hari Aksara Nasional.